Tabrakan. Pusaran besar mengamuk dengan liar. Pusaran air yang mengerikan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang cukup untuk merobek pembangkit tenaga listrik puncak dengan mudah berkeping-keping. Sua. Di bawah hisapan yang semakin kuat ini, kaki Qin Yichen sedikit bergetar, dan tubuhnya adalah dagu, ditarik langsung oleh hisapan yang mengerikan itu. Buruk. Pada saat ini, Qin Yichen dengan cepat memacu tiran tertinggi, tetapi sebagian besar, ketika jatuh ke pusaran besar itu, kekuatan sobek yang kuat di pusaran air masih meninggalkan sedikit di tubuhnya. Jalan luka yang dalam. Brengsek. Di bawah kekuatan sobek ini, Qin Yichen merasa tubuhnya turun dengan cepat. Untuk menahan kekuatan sobek, dia telah mendorong tubuh tertinggi hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti bulat. Kecil di hari berikutnya umumnya menyilaukan. Namun, meski begitu, kekuatan meremas dari segala arah masih membuatnya sangat memalukan. Meskipun Qin Yichen pulih dengan cepat, pada awalnya, dia tidak dapat mencegah jalur luka yang terpotong. Namun, di permukaan tubuhnya, dia masih bisa melihat dengan jelas darah yang merembes keluar, yang secara fisik mustahil baginya. Manifestasi dari kekuatan penindasan yang mengerikan. Sekarang tubuhnya, bahkan pembangkit tenaga suci biasa, sulit untuk dilawan. Tetapi dalam hidrosiklon ini, masih ada tanda-tanda bahwa dia tidak tahan. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan yang merobek dan menindas. Apalagi di putaran air, tubuhnya juga berputar kencang. Kesadaran Qin Yichen berangsur-angsur mulai tenggelam dengan munculnya pusing. Pada saat ini, di luar altar, suasana kuno menyapu ruang. Di sekitar celah, Jin Xianchao dan Ling Lao masing-masing memihak, dan bertarung dengan roh perang suci yang terbangun itu. Roh perang suci antara surga dan bumi memiliki setidaknya 340 rasa, tetapi mereka tampaknya sangat takut pada lubang tengah, dan berani menerobos masuk, tetapi sedikit. Dan Jin Xianchao dan Ling Lao, tampaknya memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menghadapi roh perang ini. Setiap kali mereka menembak, mereka melakukan serangan yang kuat, atau menggunakan sudut yang rumit, atau dengan cara yang agresif, untuk melawan perang suci itu jiwa dihancurkan. Dan setiap roh perang suci dibom dan dibunuh, dan sekelompok lampu putih yang sangat beroperasi muncul. Cahaya putih ini meleleh dengan sangat cepat, tetapi mereka juga dimenangkan oleh Jin Xianchao dan Ling Lao dan diserahkan kepada penyerapan wanita Jinran dan Yunjun III. Di antara cahaya putih ini, ada terobosan kebenaran yang mendalam. Menyerap esensi ini tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi pusat kekuatan semi-sakral Jinran. Inilah mengapa Moqi dan Zhongyan tidak ragu untuk membangkitkan ketidakpuasan klan Jinyan dan ingin membawa 2 orang masuk. Meski ada banyak roh perang suci, hanya 1 atau 2 yang datang dari setiap penerbangan. Kekuatan perantara suci veteran Ling telah bermain dengan jelas dan menyeluruh, tetapi tidak ada yang bisa melewati garis pertahanannya. Di belakangnya, di tengah Zhao Suetu dan pembangkit tenaga suci lainnya, ketiga wanita Yunjun terus menyempurnakan cahaya putih yang tersisa ketika sekelompok jiwa perang suci mati. Namun, serangan mengguncang langit dan bumi ini tidak berlangsung lama. Saat Ling Lao kembali membombardir roh perang suci, untuk sementara waktu, tidak ada roh perang yang berani mendekatinya. Apa roh perang ini? Setelah berhenti, Ling Lao tidak hanya sedikit rileks, tetapi di alisnya, ada kerutan kekhawatiran yang tebal. Ruang ini adalah tempat berkah bagi 2 keluarga mereka untuk dapat dengan cepat membuat pembangkit tenaga suci. Karena keberadaan altar, kekuatan misterius menyelimuti area ini, membuat roh perang suci ini terbatas dalam performanya, dan mereka tidak bisa menjauh dari area ini. Namun, saat ini, mereka bertemu jiwa perang suci dari kejauhan, dan terlihat pasti ada yang salah di dalamnya. Terlebih lagi, di masa lalu, begitu roh perang suci terbangun, mereka akan terus menyerang. Setiap kali, mereka kelelahan karena pertempuran, dan akhirnya mereka bersembunyi di barisan altar, menunggu roh perang ini tertidur sebelum mereka bisa pergi. Namun, saat ini, roh perang ini tidak seperti sedang sekarat. 1 atau 2 maju untuk membunuh mereka, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh altar. Mereka menjauh dengan alasan. Hati-hati. Melihat roh-roh perang yang berkumpul bersama, entah bagaimana, Ling Lao merasakan kegelisahan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat atas di Battle Domain dari 10.000 keluarga, Ling Lao dan Jin Xianchao tahu bahwa ada benda khusus yang tersegel di bawah altar. Mungkin ruang tempat lahirnya semangat perang ini adalah karena itu. Juga karena keberadaan altar itulah mereka berani membawa orang-orang terkemuka dari suku mereka datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi dalam situasi ini, jelas apa yang salah dengan hal itu. Jika ada perubahan, segera kembali ke altar. Roh perang ini tidak akan berani mendekat ke sana. Di sisi lain, kulit Jin Xianqin juga bermartabat. Rupanya dia juga memperhatikan situasi yang salah ini. Dalam kewaspadaan mereka, 2 nafas yang kuat secara bertahap menyebar, membuat seluruh surga dan bumi bergetar untuk mereka. Perantara suci. Tanda seru. Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan aura ini, Ling Lao dan Jin Xianchao keduanya sangat berubah. Di celah,
Ruang kecil ini penuh dengan nafas yang keras. Pusaran besar telah menyebar ke seluruh kolam raksasa, seperti mulut raksasa di bumi, dengan gila-gilaan menelan True Origin yang megah dan terus-menerus. Dibandingkan dengan kekerasan seperti itu, di kedalaman kolam raksasa, ujung pusaran sangat sunyi. Di sana, kegelapan melonjak. True Origins yang kejam itu, seolah-olah tidak menyebabkan perubahan sama sekali. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, sebuah siluet mengapung dengan tenang di dalamnya, dan dikelilingi oleh boneka darah merah tua di sekitarnya. Saat ini, dari kedalaman air yang gelap, ada energi yang sangat murni, terus-menerus ke dalam boneka darah itu. Di bawah suntikan energi ini, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Akhirnya, pada saat tertentu, siluet yang terbungkus darah bergetar akhirnya bergetar. Segera, kepompong darah pecah dan perlahan-lahan jatuh, memperlihatkan siluet di dalamnya. Ini di mana? Siluet ini tepatnya adalah Qin Yichen. Di pusaran air yang mengerikan sebelumnya, daging yang hampir roboh, ditambah dengan rasa pusing yang mengerikan, langsung membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah kembalinya kesadaran, matanya segera mengalihkan pandangannya, tetapi matanya menjadi gelap, dan dia menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan khusus untuk menekan kekuatan rohnya secara umum, sehingga kekuatan rohnya tidak akan terpancar sama sekali. Keluar.